Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan perkembangan signifikan dalam ekosistem emas nasional. Menurut Airlangga, stok emas yang dikelola PT Pegadaian terus meningkat sejak pemerintah meresmikan kegiatan bullion ban atau ban emas pada 26 Februari 2025. Saat layanan tersebut pertama kali diluncurkan, Pegadaian disebut memiliki stok sekitar 7 ton emas. Namun kini, jumlahnya telah melonjak menjadi 153 ton. Airlangga menyebut, nilai dari stok tersebut mencapai sekitar 20 miliar dolar AS, atau sekitar 356,6 triliun rupiah berdasarkan kurs 17.861 rupiah per dolar AS. Angka ini bahkan disebut lebih besar dibandingkan nilai ETF emas di India, yang berada di kisaran 17 hingga 18 miliar dolar AS. Artinya, perkembangan bisnis emas di Indonesia mulai menunjukkan skala yang semakin besar. Airlangga menilai lonjakan stok tersebut menunjukkan besarnya potensi Indonesia untuk mengembangkan ekosistem emas dan investasi berbasis emas. Indonesia bahkan dinilai memiliki peluang untuk melampaui negara-negara yang selama ini lebih unggul dalam pengembangan ekosistem bullion. Salah satunya adalah Singapura. Menurut Airlangga, dengan berkembangnya bullion bank di Indonesia, posisi tersebut mulai berubah. Lantas, sebenarnya apa yang dimaksud dengan ban emas atau bullion? Ban emas merupakan lembaga keuangan yang secara khusus mengelola berbagai transaksi dan kegiatan usaha yang berkaitan dengan emas. Kegiatannya dapat mencakup penjualan, pembelian, investasi, hingga pembiayaan berbasis emas. Di Indonesia, kegiatan usaha bullion berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Aturannya tertuang dalam Peraturan OJK Nomor 17 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan kegiatan usaha bullion. Dalam aturan tersebut, kegiatan bullion dapat mencakup simpanan emas, perdagangan emas, pembiayaan emas, hingga penitipan emas. Pengembangan ekosistem emas ini menjadi semakin relevan di tengah ketidakpastian ekonomi global. Emas selama ini dikenal sebagai salah satu instrumen yang dapat menjadi safe haven, atau aset yang cenderung dicari investor ketika kondisi ekonomi dan pasar mengalami ketidakpastian. Bagi masyarakat Indonesia, emas sebenarnya bukan instrumen yang asing. Terutama bagi masyarakat yang selama ini menjadikan emas sebagai salah satu pilihan untuk menyimpan maupun mengembangkan aset. Pegadaian pun menjadi salah satu lembaga yang banyak digunakan masyarakat untuk berinvestasi dan menyimpan emas. Namun, pemerintah kini ingin membawa ekosistem emas Indonesia ke level yang lebih besar. Bukan hanya perdagangan emas fisik, tetapi juga melalui instrumen investasi di pasar modal. Dan langkah tersebut mulai terlihat dari peluncuran ETF emas di Bursa Efek Indonesia. Pada Senin, 10 Agustus 2026, OJK bersama Bursa Efek Indonesia atau BI meluncurkan instrumen investasi ETF emas. Sedikitnya 5 manajer investasi ikut serta dalam penerbitan ETF emas tersebut. Mereka adalah Trimegah Asset Management, BRI Manajemen Investasi, Mandiri Manajemen Investasi, Shailendra Capital, dan Indo Premier Investment Management. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friederika Widyasari Dewi, menyebut ETF emas sebenarnya sudah menjadi cita-cita yang direncanakan sejak 10 hingga 15 tahun lalu. Namun, saat itu kondisi regulasi dan infrastruktur pasar belum memungkinkan. Kini, setelah adanya perubahan undang-undang, kesiapan regulasi, serta infrastruktur pasar, Indonesia dinilai sudah siap mengembangkan instrumen tersebut. ETF emas juga disebut menjadi bagian dari upaya memperluas pasar bullion domestik. Menariknya, ETF emas yang diluncurkan di BI juga telah mendapatkan kesesuaian dengan prinsip syariah berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI. Jadi, perkembangan ini menunjukkan bahwa bisnis emas Indonesia kini tidak lagi hanya berbicara soal emas batangan yang disimpan masyarakat. Ekosistemnya mulai diperluas dari simpanan emas, perdagangan, pembiayaan, hingga investasi melalui pasar modal. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.